Perkenalkan, nama saya Gusti Pangestu dari SMK Telkom Sidoarjo, dari kelas seksi A5 nomor absen 15. Sekarang saya akan mengklarifikasi tentang kebudayaan yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang pertama, saya akan mengklarifikasi tentang rumah adat yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang pertama, ada rumah adat Banuatada. Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki rumah adat yang dikenal dengan nama Banuatada. Rumah adat Sulawesi Tenggara ini banyak ditinggali oleh suku Wolio yang ada di Pulau Buton. Suku Wolio sendiri merupakan suku terbesar di kota Bau-Bau. Nama Banuatada berasal dari dua kata, yaitu Banua yang berarti rumah dan Tada yang berarti siku. Rumah adat Banuatada diartikan sebagai rumah siku. Pasalnya, rumah adat ini memiliki bentuk dengan banyak siku. Umumnya ini terdiri dari 2-3 lantai. Suku Wolio menganalogikan Banuatada sebagai simbol organ tubuh manusia. Jika dilihat sekilas, maka akan menemukan bahwa rumah adat ini terdiri dari bagian kepala, tubuh, dan kaki. Secara garis besar, setiap lantai wajib terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah depan, yang kedua adalah tengah, dan yang terakhir adalah belakang. Rumah Sulawesi Tenggara ini dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan status sosial masyarakatnya. Selain dibedakan berdasarkan status sosial, perbedaan bentuk rumah adat Banuatada juga dapat dilihat dari jumlah tiang yang menyangga rumah tersebut. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah Kamali atau Malige, merupakan rumah adat yang ditempati raja atau sultan beserta keluarganya. Struktur bangunan rumah adat Kamali atau Malige ini memiliki atap bersusun 2. Yang kedua ada Banuatada Tare Pata Pale. Rumah adat yang satu ini merupakan rumah adat yang ditinggali oleh penjabat atau pegawai istana. Berbeda dengan Kamali atau Malige tadi, Banuatada Tare Pata Pale memiliki 4 tiang penyangga dengan tetap mempertahankan bentuk rumah siku. Yang ketiga ada Banuatada Pare Talu Pale. Yang terakhir ini adalah rumah adat yang ditinggali oleh rakyat biasa. Jika rumah adat sebelumnya memiliki 4 tiang sebagai penyangga, pada rumah adat Banuatada milik rakyat biasa ini hanya terdapat 3 tiang sebagai penyangga. Jendela tiap ruang juga hanya ada 1 di sisi kanan dan di sisi kiri. Yang kedua ada rumah adat Mengkonga. Mengkonga merupakan tempat tinggal bagi ketua suku, raha, dan raja. Rumah adat Sulawesi Tenggara yang satu ini isi bentuknya mirip dengan rumah panggung tanpa sekat. Sesuai dengan bentuknya, rumah adat Mengkonga tingginya mencapai 60-70 kaki di atas tanah, dengan anak tangga yang berjumlah 30 buah. Jumlah 30 anak tangga melambangkan jumlah helai bulu sayap burung konga. Sementara itu, rumah adat ini memiliki 12 tiang penyangga. Hal tersebut dilambangkan dengan 12 pemimpin dari suku Raha yang berpengaruh kuat terhadap daerah tersebut. Rumah adat Sulawesi Tenggara ini terdiri dari 4 buah ruang, yaitu yang pertama adalah ruang rapat atau pertemuan, yang kedua adalah ruang tempat menyimpan benda pusaka dan benda-benda berharga, yang ketiga ada ruang kerja raja, dan yang terakhir ada ruang abdi raja. Sekarang saya akan mengklarifikasi alat musik dari Sulawesi Tenggara. Yang pertama adalah dolado. Ini termasuk alat musik tradisional yang dimainkan dengan cara digesek. Alat musik ini terbuat dari kayu atau bambu, kemudian dibentuk seperti gitar. Bentuknya juga menyerupai gambus. Yang kedua adalah gambus. Gambus adalah sejenis alat musik petik tradisional seperti mandolin yang berasal dari Timur Tengah dan mengalami perkembangan di Sulawesi Tenggara. Alat musik yang mirip gitar ini hanya memiliki senar yang hanya 3 senar paling banyak. Yang ketiga ada dimbangowa.
merupakan alat musik tradisional yang terbuat dari bambu dan juga rotan. Pada zaman dahulu, alat musik ini dimainkan oleh para kaum wanita di saat mereka bekerja di rumah menenun kain. Yang keempat, ada seruling bambu. Juga merupakan salah satu alat musik tradisional yang terdapat di Sulawesi Tenggara. Banyak sekali jenis dari seruling bambu yang ada di Sulawesi Tenggara. Ada yang ukurannya sedang, ada yang ukurannya kecil, bahkan sampai ukurannya besar. Menggunakan 2 ruas bambu berukuran cukup besar. Baasi. Yang kelima adalah baasi. Ini termasuk ke dalam alat musik tradisional Sulawesi Tenggara. Alat musik ini terdiri dari seperangkat alat musik bambu atau 10 buah. Dimainkan untuk mengiringi lagu daerah dan Nusantara pada waktu pertunjukan. Yang keenam ada ore-ore-ngai. Adalah alat musik tradisional yang terbuat dari bambu dan rotan. Bentuk dari ore-ore-ngai ini seperti gendang yang berukuran mini. Yang ketujuh ada kandawuta. Ini terbuat dari kayu, tanah liat, rotan, dan pelepas sagu. Lazimnya alat musik ini dimainkan selama 3 malam berturut-turut. Yang kedelapan adalah kecapi. Salah satu alat musik instrumental tradisional yang bentuknya menyerupai bentuk perahu dan terdiri dari 2 senar saja. Yang terakhir atau yang kesembilan adalah ore-ore bondu. Adalah alat musik yang terbuat dari tembaga atau tulang yang telah dilubangi, kemudian diberi tali. Bentuknya mirip seruling, dimainkan dengan cara ditiup. Alat musik Sulawesi Tenggara. Yang ketiga, sekarang saya akan mengklarifikasi apa saja upacara adat yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, upacara adat Posuo adalah upacara adat yang ada di Sulawesi Tenggara. Upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Buton atau Sulawesi Tenggara ini, upacara ini dilaksanakan ketika seorang perempuan telah beralih statusnya dari labua-bua atau gadis remaja dalam bahasa Buton menuju kalambe atau gadis dewasa. Posuo diselenggarakan untuk menguji kesucian seorang gadis. Tradisi ini berlangsung selama 8 malam di dalam suwo atau ruangan khusus. Posuo terdiri dari 3 jenis, yaitu Posuo Wolio, Posuo Johoro, dan Posuo Arabu. Posuo Wolio merupakan Posuo yang berasal dari masyarakat Wolio atau Buton sendiri. Posuo Joroho berasal dari Johor atau Melayu. Dan adapun Posuo Arabu merupakan adaptasi dari Posuo Wolio yang mengandung nilai-nilai Islami. Saat seorang gadis melaksanakan Posuo, ia akan diisolasi dan dijauhi dari berbagai pengaruh dunia luar. Sang gadis hanya berhubungan dengan bisa. Bisa merupakan orang yang ditunjuk langsung oleh pemangku adat untuk memberi berbagai wejangan khusus selama masa Posuo dilaksanakan. Pada pelaksanaannya akan ada seorang yang akan menabuh gendang dan gong atau juga disebut pawang gendang. Kegiatan itu memiliki arti bahwa jika gendangnya pecah saat ditabuh, maka di antara gadis yang melaksanakan Posuo ada yang sudah pernah berhubungan badan dan lawan jenis. Hasilnya tidak diberitahukan ke publik, melainkan hanya akan diketahui oleh pihak keluarga dan pawang gendang saja. Sekarang saya akan mengklarifikasi pakaian apa saja yang termasuk dalam pakaian adat Sulawesi Tenggara. Yang pertama ada baju adat Tolaki. Baju adat ini biasa dipakai oleh masyarakat dari suku Tolaki. Pada awalnya dipakai oleh para bangsawan, saudagar,
dan mereka-mereka yang berdarah biru dan status sosialnya merupakan masyarakat terpandang. Saat ini baju adat Tolaki siapapun bisa memakainya. Rakyat biasa sudah banyak yang menggunakannya. Ada dua jenis baju adat Tolaki. Yang pertama adalah baju adat Babu Ngawi. Dan yang kedua ada pakaian adat Babu Ngawi Langgai. Baju adat Ngawi Langgai untuk busana pengantin pria, sementara baju adat Ngawi untuk mempelai wanita. Kedua pakaian ini didaulat sebagai baju adat nasional untuk Provinsi Sulawesi Tenggara. Baju adat tersebut kerap ditampilkan dalam upacara pengantin maupun perhelatan bernuansa formal dan terhormat. Yang terakhir, saya akan mengklarifikasi tentang bahasa daerah yang digunakan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang pertama ada bahasa Indonesia, yang kedua ada Tolaki, yang ketiga ada Moronene, yang keempat ada Jia-Jia, yang kelima ada Wolio, yang keenam ada Muna, yang ketujuh ada Kuli Susu, dan yang kedelapan ada Bajo, yang ke-9 ada Wakatobi, dan yang ke-10 atau yang terakhir ada Culam Baju. Itulah dari presentasi mengenai klarifikasi kebudayaan yang ada di Sulawesi Tenggara. Sekian dari saya. Terima kasih.